wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya teknisi Bobrok ya. Kali ini saya dapat servisan Vivo Y71 ya, teman-teman. Ya, kerusakan pada jaringan ya. Kalau dimasukkan kartu, jaringannya tidak keluar ya, teman-teman. Ya, kita coba ya. Oke. Saya menggunakan kartu Axis ya. Tidak ada jaringan sama sekali ya, teman-teman. Ya, ini untuk Vivo Y71 ya, teman-teman. Pertama-tama seperti biasa kita cek dulu ya emailnya ya, teman-teman. Cek email. Ya, email aman ya. Dan lanjut kita cek basebandnya ya. Pengaturan. Kita cari tentang ponsel ya. Pengaturan lainnya tentang ponsel. Ya, ini dia ya. Kita cek versi ininya ya, teman-teman, pita basisnya atau basebandnya ya. Oke, ada ya, teman-teman. Berarti masalah di sistem aman ya. Tinggal kita cek di hardware ya. Menurut pengalaman saya, teman-teman, kalau handphone belum pernah dikerja ya sama sekali atau tidak ada masuk air dan tiba-tiba jaringannya hilang ya tanpa kendala apapun ya, misalnya kayak kena air atau apalah ya. Ya, jadi kita mesti ganti WTR-nya ya, teman-teman. Atau kita tes dulu ACP ya. Kita ACP dulu, kalau seandainya di ACP tidak mau, berarti harus kita ganti ya dengan kode yang sama ya atau seri yang sama ya. Ya, kita buka dulu bautnya. Ini belum pernah dibongkar ya, teman-teman, masih segel. Belum pernah sama sekali dibongkar ya. Jadi agak asik ya ngerjakannya ya. Dan apalagi dia ndak ada kendala ya, teman-teman. Tidak jatuh, tidak masuk air, tiba-tiba hilang signal. Jadi kita bisa langsung ponis ke IC WTR ya. Kecuali dia masuk air ya, teman-teman, itu bisa jadi kerusakan yang lain ya, teman-teman. Ya. Oke, seperti biasa ya. Kita cabut semua dulu ya. Ya, kita cek dulu. Oke, berarti WTR-nya ada di dalam ya, di dalam kaleng ya, dilindungi kaleng. Jadi kita wajib buka ya, teman-teman, kalengnya. Karena di bagian bawah tidak ada isi besar, jadi kita cabut kalengnya menggunakan blower ya. Oke, cabut semua dulu. Ya, siap. Saya percepat ya videonya, teman-teman ya, biar tidak panjang ya. Kita cabut dulu kalengnya. Untuk bagian bawah aman ya, teman-teman. Tidak ada IC besar, hanya konektor SIM ya. Jadi kita aman menyabut dengan blower ya. Resikonya tidak besar ya, teman-teman. Ya, pelan-pelan. Jangan sampai tersenggol ya, jangan sampai tersenggol komponen-komponen lain ya. Untuk teman-teman yang mau mencabut pakai blower, hati-hati. Jangan sampai tersenggol ya atau tersentuh bagian komponen lain ya, teman-teman. Jadi harap berhati-hati ya. Ya, alhamdulillah aman ya. Kita tunggu sejenak ya. Dinginkan dulu. Oke, untuk bagian WTR-nya di samping RF ya, teman-teman. Kalau untuk Vivo Y71 RF-nya ada dua ya, teman-teman. Jadi RF-nya 2, WTR-nya 1 ya. Yaitu WTR RF1, RF2 dan WTR ya. Kalau untuk Y71 WTR-nya serinya
2965 ya teman-teman. Ya, kita lanjut pengangkatan ya IC WTR-nya ya. Oke. Kalau untuk panasnya di blower di 3 ya teman-teman, dan di anginnya di 2 ya. Kalau saya sengaja kasih anginnya agak kencang ya, agar pengangkatan bisa cepat ya teman-teman, tidak lama ya kita ngangkatnya ya. Oke, pelan-pelan saja, jangan terburu-buru, dan hati-hati ya kesenggol komponen yang di sebelah-sebelah ya teman-teman. Mohon maaf ya, kamera saya jauh ya teman-teman. Ya. Oke. Ini ya WTR-nya ya. Jadi kita coba ACP dulu ya teman-teman. Kita coba ACP dulu ya. Oke, kita bersihkan. Terserah ya menggunakan apa ya, alat sendiri ya. Kalau saya menggunakan solder aja ya teman-teman. Ya, kalau seandainya solder kamu kurang panas, kalian bisa ini ya, bantu dengan blower ya teman-teman. Bisa dibantu dengan blower agak biar timah yang ada pada mainboard bisa ini ya diangkat ya oleh solder ya teman-teman. Jangan sampai kaki-kaki di dalam tercabut ya. Oke. Ya, sudah. Oke, alhamdulillah ya. Tidak ada yang tercabut ya kaki-kaki yang ada pada mainboard ya. Lanjut kita bersihkan timah yang ada pada ini ya, IC ya. Ya, sebelumnya kita bersihkan dulu agar kelihatan bersih ya, kinclong. Dan kita juga bisa melihat apakah ada kaki-kaki yang menonjol ya. Jadi mesti harus rata ya teman-teman. Lanjut kita bersihkan timah-timah yang ada pada kaki IC ya. Ingat teman-teman ya, kalau membersihkan di WTR atau IC WTR, kaki-kakinya jangan terlalu ditekan ya teman-teman. Karena sangat lembut sekali ya kalau untuk di IC WTR ya. Dia tidak perlu ditekan, hanya dioles-oles saja teman-teman. Tidak perlu ditekan ya. Ya, jadi kita untuk ACP harus dibersihkan semua ya teman-teman. Timah-timah yang ada di mainboard maupun di IC ya. Jadi kita mesti bersihkan semua dan kita cetak kembali dengan timah yang baru ya. Ya, bersihkan dulu agar tidak ada sisa-sisa timah ya. Ya, kita ambil pengalas. Seperti biasa kalau saya menggunakan tisu ya. Oke. Terserah teman-teman ya, kalau mau cetak boleh dipakai solasi ya. Solasi kertas agar dia tidak bergeser kemana-mana ya teman-teman. Dan bisa juga mengikuti cara saya ya. Kalau untuk ngolesin timah cairnya tidak usah terlalu banyak ya teman-teman. Cukup tipis saja ya. Cukup tipis saja. Ya. Oke. Kalau ada kaki-kaki yang belum rata, diulang ya teman-teman. Jadi kaki-kaki yang ada pada IC mesti rata ya teman-teman.
Jangan sampai dia tinggi sebelah ya atau besar sebelah ya. Harus rata ya. Oke, sudah. Dinginkan dulu sedikit ya teman-teman. Ya. Oke, lanjut. Habis itu dibersihkan ya. Setelah itu dibersihkan agar kita tahu sisa-sisa timah sudah tidak ada lagi ya di IC ya. Oke, lanjut kita blower terakhir ya atau menyatukan timah-timah yang ada pada IC ya. Ya, jangan terlalu lama ya teman-teman. Nah, sebentar saja ya. Oke, dinginkan. Ya, alhamdulillah ya, pencetakan berhasil. Lanjut kita pemasangan ya teman-teman. Jangan lupa dibersihkan dulu ya sisa-sisa plug yang ada pada IC ya. Agar kita bisa melihat ya kaki-kakinya udah bagus atau belum ya, udah rata atau belum ya. Oke. Setelah sudah selesai semua, lanjut pasang ya. Ya, alhamdulillah kakinya sudah rata semua ya teman-teman. Ya, udah rata ya, tidak ada yang tinggi rendah ya teman-teman. Ya, bereskan meja, lanjut kita pemasangan ya. Oke. Kalau untuk fluxnya jangan terlalu banyak ya teman-teman. Cukup di ujung pinset ya. Tidak usah terlalu banyak. Ya, cukup di ujung saja ya. Oke, bismillah ya teman-teman. Mudah-mudahan pemasangan kita berhasil ya. Kalau seandainya miring atau tidak pas ya, harap dicabut kembali dan dicetak kembali ya IC-nya ya. Dan dibersihkan kaki-kaki timah yang ada pada mainboard ya. Ya, alhamdulillah satu kali pasang ya teman-teman. Oke. Baru kita taruh lagi ya fluxnya ya. Kalau dia sudah nempel kakinya teman-teman. Kalau dia masih pertama pasang cukup sedikit aja ya biar dia tidak bergerak ya atau bergeser ya. Kalau dia udah nempel baru kita taruh flux ya. Ya, alhamdulillah pemasangan berhasil ya. Tidak miring ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita bersihkan ya. Sisa-sisa fluk ya, kita bersihkan dan tunggu dingin sedikit. Lanjut kita tes ya teman-teman. Oke, saya lupa tadi nyabut dulu ya pengaman soket ya. Tapi tidak apa-apa ya, tidak masalah. Ya, lanjut kita coba ya. Bismillah, mudah-mudahan jaringannya muncul ya teman-teman. Ya, kalau seandainya tidak muncul, kita harus menggantinya ya dengan WTR yang sama seri ya teman-teman. Bisa diambil di bangke seperti Oppo A3s bisa ya. Di Xiaomi juga bisa ya, ada di Xiaomi juga ada. Karena tidak sulit ya teman-teman untuk WTR tipe seri 2965 ya. Ya, ntar ya teman-teman, kamera saya gelap. Oke, lanjut. Ya,
cek semua ya soket-soket. Lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Mudah-mudahan ACP kita berhasil ya teman-teman. Oke, kita tunggu ya sedikit ya. Loadingnya lumayan lama ya. Ya. Ya, kita tunggu. Bismillah. Oke. Eits. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Berarti ACP kita berhasil ya teman-teman. Ya. Kita cek dulu ya. Cek pulsa ya, cek pulsa dulu, tes apakah berhasil ya. Ya, tunggu, saya masih nanya ya. Kalau untuk Axis ngecek pulsanya gimana ya teman-teman? Oke. Alhamdulillah ya, bisa ya teman-teman. Ya. Berarti pemasangan IC atau ACP ya, angkat cabut pasang IC WTR berhasil ya teman-teman. Jadi itu tadi para teknisi pemula, kalau seandainya di ACP tidak berhasil, kita ganti ya dengan WTR yang baru ya teman-teman. Ya, terima kasih sudah nonton ya video ini. Saya doakan panjang umur, murah rezeki ya teman-teman. Assalamualaikum.